Baik, di sini saya akan menganalisis kasus krisis distribusi air bersih dan karut-marut tata kelola administrasi PDAM di Kota Kupang. Masalah di Kota Kupang secara geografis terletak di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah dan didominasi oleh topografi batu karang. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada layanan pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun secara logis, masalah yang terjadi bukan semata-mata karena faktor alam atau kekeringan, melainkan adanya kegagalan sistematik dalam administrasi publik yang menyebabkan distribusi air ke rumah tangga menjadi tidak menentu, bahkan seringkali mati total selama berminggu-minggu di wilayah seperti Kecamatan Alar dan Molafa. Berikut itu kerangka pemikiran logis identifikasi akar masalah. Secara logis, sebuah sistem distribusi akan berfungsi jika input ketersediaan air, proses infrastruktur pipa, dan output manajemen distribusi berjalan sinkron di Kota Kupang. Terjadi ketidaksinkronan yang parah. Masalah dualisme pengelolaan secara administratif. Terdapat kejanggalan di mana dua institusi PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang beroperasi di wilayah administratif yang sama, Kota Kupang. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur dan koordinasi sumber daya air, kebocoran teknis dan non-teknis. Secara sistematis, banyak infrastruktur pipa di Kota Kupang adalah peninggalan lama yang sudah korosif. Akibatnya terjadi kehilangan air, water loss, yang sangat tinggi sebelum sampai ke pelanggan. Secara non-teknis, terdapat dugaan sambungan ilegal yang tidak terdata dan administrasi keuangan. Ketidakpastian jadwal pelayanan publik yang baik seharusnya memiliki standar pelayanan minimum SPM. Namun masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi logis kapan air akan mengalir sehingga mereka terpaksa membeli air tangki dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Yang berikut, saya akan menganalisis mendalam dan komprehensif. Jika kita memandang kasus ini dari perspektif administrasi publik, masalah air di Kupang mencerminkan lemahnya kolaboratif governance. Pemerintah Kota Kupang dan pemerintah kabupaten seringkali terjebak dalam ego sektoral terkait kepemilikan aset mata air. Secara logis, mata air mungkin berada di wilayah kabupaten, namun penggunaannya mayoritas adalah warga Kota Kupang tanpa adanya nota kesepahaman atau MOU yang sistematis dan transparan. Masyarakat yang menjadi korban dari birokrasi yang laku. Selain itu, dari sisi sistem informasi, administrasi PDAM di Kota Kupang belum sepenuhnya menerapkan teknologi digital yang mampu memetakan distribusi air secara presisi. Akibatnya, pengambilan keputusan seringkali bersifat reaktif, hanya memperbaiki saat ada laporan kerusakan daripada preventif pemeliharaan rutin yang terencana. Berikut kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis air bersih di Kota Kupang adalah hasil dari akumulasi masalah infrastruktur yang menua, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kota dan kabupaten, serta manajemen administrasi yang belum berbasis data digital. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunggu musim hujan, tetapi harus melalui perombakan sistem manajemen distribusi dan rekonsiliasi aset secara administratif. Yang terakhir itu pemecahan masalah secara sistematis. Berikut ini saya akan membuat langkah-langkah yang direkomendasikan untuk memecahkan masalah tersebut. Integrasi dan unifikasi manajemen. Pemerintah Provinsi NTT harus turun tangan sebagai mediator untuk menyatukan pengelolaan air
di bawah satu payung manajemen yang profesional atau melalui kerjasama daerah yang lebih mengikat secara hukum agar tidak ada lagi tumpang tindih keluarga antara kota dan kabupaten. Modernisasi infrastruktur, smart water management, melakukan audit menyeluruh terhadap jalur pipa dan mengganti pipa-pipa tua secara bertahap. Penerapan sensor digital pada titik-titik distribusi utamakan sangat diperlukan agar kebocoran dapat dideteksi secara logis dan cepat oleh sistem transparansi dan akuntabilitas publik. PDAM wajib menyediakan platform digital yang dapat diakses warga untuk melihat jadwal yang aliran air secara real time, tidak terjadi gangguan. Administrasi publik yang responsif harus memberikan kompensasi atau solusi alternatif, seperti bantuan air tangki yang gratis, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan optimalisasi sumber air alternatif secara sistematis. Pemerintah perlu mempercepat pemanfaatan bendungan-bendungan baru di sekitar Kota Kupang, seperti Bendungan Tilong dan Ragnama, serta mengoptimalkan PDAM kali dendeng untuk mengurangi ketergantungan pada sumur bor yang merusak lingkungan jangka panjang.